Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita sampai pada soal 175. Peristiwa-peristiwa apakah yang mengiringi penyaliban Tuhan? Ketika Yesus mati di kayu salib, bumi berguncang dan batu-batu terbelah. Tabir bait suci yang memisahkan tempat yang paling kudus atau ruang maha kudus dari ruangan bait suci lainnya tercabik menjadi dua. Ini menandakan bahwa pelayanan kurban perjanjian lama tidak lagi diperlukan oleh karena kematian Yesus Kristus. Kurbannya telah membukakan jalan kepada Allah. Ketika kepala pasukan Romawi dan para prajurit yang menjaga Yesus pada kayu salib merasakan bumi berguncang, mereka pun berteriak, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Matius 27 ayat 54. Ini membuktikan bahwa bahkan seorang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, juga bersaksi bahwa Yesus adalah Putra Allah. Dengan kematian Yesus, maka kini perjanjian lama mendapatkan penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Apa itu perjanjian lama? Pada peristiwa di Gunung Sinai, Allah membuat satu perjanjian dengan umat Israel, yaitu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tanda perjanjian lama itu adalah sunat. Perjanjian lama juga memasukkan hukum Musa, di mana kehendak Allah itu dinyatakan. Lalu apa itu perjanjian baru? Perjanjian baru didirikan di atas kematian kurban Yesus Kristus. Berbeda dengan perjanjian lama, di mana hanya berlaku untuk bangsa Israel. Perjanjian baru berlaku bagi semua manusia. Setiap orang dapat memiliki bagian di dalam perjanjian baru melalui baptisan dengan air. Soal 176. Apakah yang terjadi dengan jasad Yesus? Yusuf Arimatea yang adalah bagian dari Mahkamah Agama meminta jasad Yesus kepada Pilatus karena ia ingin menguburkannya. Bersama dengan Nikodemus, orang yang telah pergi satu malam dengan Tuhan dan telah diajar olehnya, termuat di dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Mereka membawa jasad Yesus ke dalam sebuah kubur yang belum pernah digunakan sebelumnya, yang telah digali dari batu. Sebuah batu ditempatkan di depan kubur Yesus. Para imam kepala kemudian memerintahkan kubur itu untuk dijaga oleh pasukan untuk mencegah para murid mencuri jasadnya. Kita bisa baca di dalam Matius 27 ayat 62 sampai dengan 66. Demikian. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Soal 177. Untuk tujuan apakah Yesus harus menderita dan mati? Allah, Sang Putra, menjadi manusia di dalam diri Yesus.
dan kemudian turun ke dunia untuk mengambil atau menebus dosa umat manusia. Yesus ini mempersembahkan kurban oleh kehendak bebasnya sendiri, yaitu di dalam kasih ilahi untuk melepaskan manusia dari maut. Kuasa dosa itu besar, tetapi kuasa kasih ilahi, kasih Kristus yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yang telah menyerahkan hidupnya, itu jauh lebih besar atau lebih kuat. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sudah sejak dahulu kala ada orang-orang yang tidak mau percaya Yesus. Meskipun Yesus telah berusaha meyakinkan mereka, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga mukjizat. Dalam perjalanan waktu, Yesus melakukan banyak perbuatan mulia. Semua itu terbukti dilakukannya tanpa pamrih, kecuali karena kasih dan keinginannya untuk menolong. Bahkan hingga saat kematiannya Yesus masih bersaksi, yaitu ketika terjadi gelap gulita, gempa bumi, dan juga bukit batu terbelah, serta tabir bait suci yang tercabik. Seorang penjaga kubur yang tidak percaya kepadanya bahkan bersaksi, sungguh dia ini anak Allah. Begitu juga pada masa sekarang, kenyataan tentang kasih Allah telah tersebar ke seluruh muka bumi. Pengajarannya tentang kasih telah dapat dirasakan banyak orang. Namun mereka yang hatinya tertutup oleh keangkuhan, kedegilan, tetap saja tidak mau percaya. Allah tidak pernah mau memaksa. Namun konsekuensi atas penolakan belas kasih Allah telah disampaikan, yaitu bahwa mereka akan mengalami kematian kekal. Dan mereka yang mengabaikannya pasti akan kecewa untuk selamanya. Bagi mereka yang telah percaya, engkau dan saya, marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, agar kita terlepas dari bahaya penyesatan yang setiap saat merongrong iman kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.